Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10a. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dikala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita
bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pendengar menjadi pelaksana sabda. Berdoa dan bekerja adalah ungkapan terkenal yang dicintai oleh Santo Benediktus Abbas. Dalam hidup ada orang yang sangat rajin bekerja. Ia bekerja dari pagi buta sampai larut malam. Ada juga orang yang sangat rajin berdoa. Baginya, tidak ada hari tanpa doa. Selain itu, ada juga orang yang rajin berdoa dan bekerja. Ia tidak pernah memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa doa. Ada pula orang yang tidak rajin dalam keduanya. Yang terakhir ini lebih suka menikmati hidup. Baginya, doa dan kerja tergantung kaitannya dengan menikmati hidup. Ketika ada kegiatan doa dan kerja,
menyuguhkan nikmat, ia pasti ambil bagian. Kalau kerja bakti disertai makan-makan, ia pasti hadir. Demikian juga ketika ada ibadat syukuran, ia tidak akan melewatkannya. Saudara terkasih, Injil suci hari ini menampilkan peristiwa perjumpaan Yesus dengan Marta dan Maria. Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Dua wanita saudari Lazarus itu menerima Yesus dengan ciri khas pribadinya. Maria duduk asik mendengarkan Yesus, sedangkan Marta sibuk mengurus pelayanan konsumsi. Maria menerima Yesus dengan tampil sebagai pendengar Yesus, sedangkan Marta sesuai kebiasaan tuan rumah menerima Yesus sebagai penjamu tamu. Berdasar tradisi masyarakatnya, Marta keberatan dengan cara Maria menerima tamu. Ia memprotes juga sikap Yesus yang membiarkan Maria berlaku tak pantas seperti itu. Dalam masyarakat Yahudi, yang menjadi pendengar ajaran lazimnya adalah pria, sedangkan para wanita berperan melayani. Dalam situasi demikian, Yesus mengatakan bahwa dalam hidup, setiap orang mampu memilih dan perlu memilih. Maria telah memilih hal terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Ternyata hal mendengarkan Yesus jauh lebih perlu dari tugas pelayanan yang ditentukan oleh adat istiadat sebagai tugas menurut gender. Yesus menunjukkan kepada Marta bahwa dalam hubungan dengan Yesus, semua kesibukan yang dikerjakannya bukanlah urusan yang paling perlu. Dalam hal ini, Maria telah memilih hal yang terbaik yang tak seorang pun dapat mengambil itu daripadanya. Mendengarkan Yesus membuat Maria mendapat pengenalan yang benar akan Yesus. Berkat kata-kata Yesus, Marta pun kemudian memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini. Di kemudian hari, ia tidak saja menjadi ibu yang sibuk sebagai pelayan konsumsi di dalam rumah. Pada peristiwa kematian Lazarus, justru Martalah yang keluar dari rumah dan datang menjumpai Yesus. Dalam perjumpaan dan berdasar pengenalannya akan Yesus, Marta mengungkapkan pengakuan imannya akan Yesus. "Aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia." Saudara-saudariku terkasih, orang sering memahami episode Injil ini sebagai soal pilihan antara hidup kontemplatif dan hidup dalam pelayanan aktif. Namun pesan yang sesungguhnya adalah hal bagaimana setiap orang menjadi murid dan sampai pada pengenalan yang benar akan Yesus. Orang dapat mengenal Yesus dan menjadi muridnya yang sejati dengan mendengar dan menyaksikan karyanya. Orang tidak dapat percaya kepada Yesus dan ambil bagian dalam hidup dan karyanya tanpa mendengar perkataannya dan menyaksikan karyanya. Yesus sendiri bersaksi, "Aku mengatakan apa yang aku dengar, Bapa mengatakannya, dan aku mengerjakan
apa yang kulihat Bapa mengerjakannya. Yang mendengar dan menyaksikan Dia dapat ikut ambil bagian dalam tugas perutusannya. Dari Maria dan Marta, setiap orang dapat belajar menjadi murid Kristus yang sejati, apapun profesi dan gaya hidupnya. Orang akan berbicara tentang apa yang dia dengar dari Yesus dan turut melakukan pekerjaannya. Saudara-saudari terkasih, murid yang sejati adalah pendengar dan pelaku sabda Allah. Ia berbicara dan bertindak sebagai pengaku dan saksi iman akan Kristus. Ia tidak berbicara mengenai pikiran sendiri dan tidak menyibukkan diri dengan pekerjaan menurut keinginan pribadi. Tanpa pengenalan akan hidup, pewartaan dan karya Yesus, orang hanya akan menggunakan nama Yesus untuk tujuan dan keuntungan pribadi. Bahkan tanpa pengenalan akan Yesus, orang menjadi pendoa yang mandul, tanpa buah, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tak perlu. Doa dan karya akan menjadi partisipasi dalam hidup dan karya Yesus berkat ketekunan mendengarkan dan mengamalkan apa yang didengar daripadanya. Berbahagialah mereka yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.